Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan tema kita pada edisi hari ini yakni Makassar tanpa kereta api. Celebes People, kelanjutan proyek kereta api baru Makassar diprediksi bakal molor. Pemerintah Kota Makassar dan Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi silang pendapat. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan sejak awal sudah mengusulkan agar konsep kereta api di Kota Makassar adalah elevated atau melayang. Hal tersebut sudah disepakati bersama Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015. Nah, seperti apa kemudian menyikapi persoalan rel kereta api ini di Makassar? Nah, di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama dari pengamat transportasi, ada Ibu Dr. Insinyur Kadria Tidingkau STMSI MPD ATU. Selamat malam Ibu Ati. Selamat malam. Jumpa lagi Bu Ati ya. Iya betul. Seperti biasa, cerah luar biasa. Alhamdulillah, secara cuaca ya malam ini. Luar biasa. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada dari pengamat perkotaan Ibu Dr. Insinyur Naida Naim STMSI IAI. Assalamualaikum Ibu Naida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Langsung saja saya ke Ibu Ati terlebih dahulu. Ibu Ati, bagaimana kemudian pandangan Anda tentang proyek kereta api di Kota Makassar ini yang sepertinya akan ditunda? Sebelum saya jelaskan tentang kereta api, kita lihat dulu ya, bahwa kalau kita lihat perkembangan pembangunan infrastruktur selama ini, itu pertama lebih banyak infrastruktur untuk mobil. Yang kedua lebih banyak ruang untuk mobil, dan juga pembangunannya itu tidak berkelanjutan atau tidak berkesinambungan. Sementara konsep yang paling bagus untuk pembangunan transportasi itu sebaiknya yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Maksudnya yang berkesinambungan berkelanjutan itu misalnya aksesnya ya, akses kota. Jadi jangkauannya itu diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat, baik yang punya kendaraan maupun tidak. Kemudian ada keberadilan. Artinya begini loh, jangan cuman memprioritaskan seperti yang disebutkan tadi, bahwa untuk prioritas mobil, infrastruktur mobil, bagusnya itu memprioritaskan namanya kendaraan angkutan massal ya, atau angkutan umum. Kemudian perlu juga dipertimbangkan masalah keselamatan, kesehatan, terus masalah pengurangan polusi, dan juga yang perlu itu ada transparansi kepada masyarakat. Nah, kemudian dari hal tersebut maka perlu kita melihat yang namanya sustainable transportation. Itu perlu ya. Jadi transportasi yang berkelanjutan, yang mana bahwa transportasi berkelanjutan itu terdiri atau memihak ke ada tiga elemen ya. Elemennya itu lingkungan, jadi dia mesti ramah lingkungan, terus ke sosial masyarakat, jadi tidak boleh ada keberadilan, kemudian juga masalah ekonomi. Jadi dengan adanya transportasi diharapkan bahwa ekonomi di suatu daerah itu malah semakin meningkat. Itu harapannya. Sekarang kita melihat apa sih keunggulan dari kereta api, kenapa sekarang jadi booming. Jadi termasuk Kota Makassar yang malah kalau kita lihat ada tarik ulur ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Makassar. Jadi kita harus melihat begini, bahwa sebenarnya kereta api ini kan memang angkutan massal yang bagus karena itu kan polusinya jelas minim ya. Kemudian waktu tempuhnya kalau jika menggunakan kereta api itu jelas lebih cepat karena kecepatannya rata-rata 70 km per jam. Kemudian murah, berarti di sini masyarakat juga punya pilihan, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, maupun ada kelas eksekutif. Kemudian juga gampang atau mudah untuk mendapatkan tiket, karena semua sekarang serba online. Cuma ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya itu jelas, untuk biaya investasi itu kan mahal, namanya kereta api. Pembangunan relnya saja kan itu butuh hal yang mahal ya. Kemudian juga kalau misalnya ada masalah-masalah, misalnya kalau di Jawa kita lihat ada tanah longsor, maka waktu tunggunya itu bisa lama, jadi tidak jelas jadwalnya kapan datang ya, seperti itu.
Nah sekarang kalau kereta api lagi jenisnya ada berapa sih? Tadi udah disampaikan bahwa kereta api itu ada kereta api melayang yang tadi yang disampaikan bahwa pada di pemantau pengen di Makassar itu yang 7 km itu kereta melayang. Tetapi pemerintah pusat ternyata mengusulkan yang namanya upgrade atau kereta permukaan ya. Masing-masing itu punya kelebihan juga dan kekurangan. Kalau misalnya kita berbicara dulu yang permukaan upgrade ya, kereta upgrade itu kan pasti kelebihannya karena itu butuh biayanya rendah, mungkin bisa miliar, nggak sampai triliun. Sementara di sisi lain, jika pakai kereta api melayang, itu kan bisa sampai triliunan ya. Terus yang kedua, kalau kereta api permukaan itu kan pembesaran lahan. Salah satu hal yang menjadi kendala untuk kita di Kota Makassar, kita lihat aja bagaimana proyek kereta api dari Makassar Parepare terkendala di pembesaran lahan. Nah ini juga yang menjadi kelemahan. Di sisi lain juga menjadi kelebihan dari kereta api melayang karena tidak perlu ada ruang pembesaran lahan ya. Terus yang berikutnya lagi dengan adanya kereta api upgrade itu kelemahannya itu ada namanya perlintasan sebidang. Artinya terdapat pepotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, yang mana kita tahu bahwa di daerah-daerah Jawa itu kan kecelakaannya tinggi karena kadang pengendara ini bandel dalam artian udah ada info kan kalau perlintasan sebidang itu kan ada beberapa hal yang mesti dipenuhi, mesti ada yang namanya marka jalan menyampaikan bahwa ada kereta api. Terus ada juga namanya trafiknya itu pasti ada. Terus ada suara yang karena menyampaikan akan ada kereta api lewat dalam ini ya. Kemudian kita lihat juga ada penjaga. Tetapi pada saat masyarakat kadang emosi tanda kutip, mereka tidak mau mengindahkan hal-hal seperti itu, terjadi kecelakaan dan itu sangat tinggi. Nah kalau kereta api melayang itu hal seperti ini tidak akan terjadi. Seperti itu pandangan saya. Jadi ada dua pilihan. Apakah nanti mau memilih, kita lihat plus minusnya. Yang mana kira-kira plusnya lebih banyak, yang mana minusnya. Kalau dari sisi kereta melayang, itu kan butuh sampai triliunan. Nah, sekarang kalau butuh triliunan, pasti butuh investor dari luar. Berarti ada hutang lagi kan. Seperti itu loh. Oke. Saya kemudian ingin mendengarkan pandangan dari Ibu Naida selaku pengamat perkotaan. Dari background Anda sebagai pengamat perkotaan, Ibu Ida, kemudian bagaimana pendapat Anda terkait dengan kereta api di Sulawesi Selatan ini? Ya, terima kasih. Saya kira kalau melihat perkembangan selama ini ya, terutama adanya mungkin perbedaan pendapat seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadriati tadi, terlepas daripada itu menurut saya kereta api ini sudah seharusnya memang ada di Sulawesi Selatan karena perkembangan perekonomian kita memang sudah sangat bagus ya, tidak lagi tertinggal seperti dulu, seperti misalnya orang selalu membanding-bandingkan bahwa kawasan timur Indonesia dengan Indonesia bagian tengah barat itu jauh ya, sehingga itulah mungkin penyebabnya kenapa kita sangat tertinggal jauh dari Jawa. Sementara di Jawa itu saya rasa perkembangan perkereta apian itu sejak tahun 1864. Sekarang kita baru tahun 2000-an. Jadi jauh sekali, hampir 100 tahun lebih ya. Barulah Sulawesi Selatan ini tersentuh dengan kereta api. Nah, terkait dengan perkembangan kewilayahan, keberadaan kereta api ini sangat menunjang sekali untuk pertumbuhan suatu wilayah, terutama wilayah-wilayah yang dilewati oleh jalur kereta api tersebut. Karena selain pertumbuhan wilayah, juga ada di situ pertumbuhan ekonomi, kemudian di situ juga ada pemanfaatan tenaga kerja yang sangat banyak, terutama tenaga kerja lokal ya. Mungkin bisa ratusan orang yang dipekerjakan di situ dalam rangka pembangunan rel kereta api ini, stasiun kereta api dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka saya pikir sudah saatnya, apapun itu kontroversi yang sedang terjadi sekarang, saya kira itu pasti ada jalan keluar ya. Saya kira pemerintah Kota Makassar dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Balai, perlu duduk bersama
untuk membahas masalah elevated dengan grounded ini ya, karena memang seperti dikatakan Ibu Kadria itu tadi bahwa ada kelebihan dan kekurangan antara elevated seperti yang disebutkan oleh Pak Wali Kota yang 7 km itu sejak masuk ke wilayah Makassar itu diharapkan bisa melayang pada saat sebelum Makassar, terserah itu mau grounded atau memang sekarang lagi perkembangannya adalah grounded ya. Nah, kalau saya melihat perkembangan Kota Makassar ini ke tata ruangannya ya, bahwa yang setahu saya itu sejak tahun 2015 seperti yang dikatakan tadi, memang sudah diputuskan bahwa itu di dalam dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah RT RW Perda RT RW Kota Makassar itu yang berlaku dari tahun 2015 sampai dengan 2034 itu memang sudah diberikan di dalam tata ruang itu sudah tertuang jalurnya, tapi untuk sistemnya saya juga tidak tahu seperti apa perjanjian antara Departemen Perhubungan dengan pemerintah Kota Makassar ya, walaupun menurut Wali Kota Makassar bahwa itu sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan bahwa dapat dilakukan secara elevated atau melayang, dan pihak balai juga merasa bahwa kesepakatan awal itu adalah grounded ya. Apapun itu saya kira insya Allah pasti akan ada jalan keluar ya. Tetapi yang saya akan katakan di sini bahwa keberadaan kereta api itu sudah sangat diperlukan di Sulawesi Selatan, terutama mungkin jalur-jalur kalau mungkin sekarang ini Parepare baru Maros ke Makassar. Nanti suatu saat kita harapkan bahwa dari Makassar sudah ada langsung ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan sebagainya ya. Dengan dilewatinya jalur-jalur transportasi kereta api di kawasan tersebut yang tadinya kawasan marginal, kawasan tertinggal, saya kira pertumbuhan wilayahnya akan cepat. Kenapa? Karena dengan adanya jalur kereta api ini akan memberi dampak semakin lancarnya arus orang, semakin lancarnya arus barang, semakin lancarnya arus pariwisata. Dengan adanya transportasi massal ini yang lancar, tentu akan berdampak kepada peningkatan PAD suatu kawasan ya. Karena misalnya kalau kita di Kota Maros, di Maros itu ada geopark Rambang ya, yang mana mungkin secara kita transportasi mobil itu masih agak susah, kita harus naik perahu ya, naik mobil dulu baru naik perahu. Nah, dengan adanya jalur kereta api nanti itu antara Rambang dengan Maros, Rambang mungkin ke Makassar itu akan memudahkan orang berwisata di sana. Jadi dapat meningkatkan sektor pariwisata dan otomatis berdampak secara ekonomi dan berdampak secara sosial bagi masyarakat yang dilewati jalur tersebut. Jadi berdampak dari berbagai aspek begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara.